yang kami hadirkan yaitu kitab Sam'iyat. Mohon ini segera dimiliki untuk bisa jadi bacaan. Sam'iyat berbicara tentang hal yang gaib. Yang hari ini kita akan masuki alam barzah. Jadi gaib yang lalu, gaib yang sekarang, dan gaib yang akan datang. Ini seperti perjalanan hidup kita. Kita baca perjalanan hidup kita, keyakinan-keyakinan, atau sesuatu yang harus kita yakini biarpun kita tidak melihatnya. Iman yang gaib, ada rambu-rambunya. Tanpa rambu-rambu nanti salah kita meyakini. Salah mendengar berita. Termasuk yang kita bahas pada saat ini adalah banyak orang salah berkeyakinan karena rambu-rambunya tidak dipakai. Alam barzah. Kita masuki alam barzah. Pembahasannya, jangan masuk alam barzah dulu. Pembahasannya. Pembahasan alam barzah. Ya. Definisi alam barzah, setelah kematian yang harus kita yakini adalah adanya kehidupan setelah kehidupan di dunia ini, yaitu kehidupan alam barzakh. Ada catatan kaki yang kami hadirkan, sesungguhnya istilah kubur adalah untuk liang lahat, tempat menyimpan jasad. Jasad orang telah meninggal dunia, sedang alam barzakh adalah alam setelah alam dunia dan bukan kuburan. Kubur itu menyimpan jasad kita, alam barzakh adalah alam. Di mana? Nanti Anda akan memasukinya. Nanti akan menemuinya. Seperti alam akhirat, ada. Di mana tempatnya? Anda jangan bertanya. Nanti kita akan menemui. Itu udah, makanya itu harus kita yakini. Biarpun kita tidak bisa menentukan tempatnya di mana. Kalau alam barzah hanya 2 kali 1, itu liang lahat, sempit sekali itu. Akan tetapi alam barzah adalah alam yang sangat luas. Alam yang sangat luas. Bahkan dikatakan lebih luas daripada alam dunia ini. Lebih luas dari alam dunia. Nanti setelah itu akan memasuki lagi alam akhirat yang lebih luas lagi. Baik. Alam barzah adalah alam penantian. Antara alam dunia dan alam akhirat. Jadi sebelum dibangkitkan kita masuki alam barzah. Sebelum dibangkitkan nanti kita di padang mahsyar masuki alam akhirat. Babak baru kehidupan kita, babak ketiga, yaitu di saat dibangkitkan, maka kita masuki babak kedua saat ini, alam barzakh, dan kehidupan yang sesungguhnya, dan kita harus yakini itu. Di dalamnya ada siksa, di dalamnya ada kenikmatan. Di dalamnya seorang hamba yang soleh akan mendapatkan kenikmatan, sedangkan yang berdosa akan mendapatkan siksa. Maka sungguh keyakinan yang salah adalah meyakini bahwa adanya roh gentayangan. Coba yang kebanyakan sering nonton sinetron, nggak ada roh gentayangan. Kalau memang dia orang jahat, langsung diseksa di alam barzah. Ngapain keliling ke mall, balas dendam pakai baju merah? Coba ini makanya kalau ini harus digunakan pikir kita, masalah bahas keyakinan. Roh seseorang masuk ke badan orang lain cerita. Apa yang baru-baru ramai? Wallah alam. Sudah ini, ada roh masuk ya. Masuk ngapain masuk roh? Bahkan dulu pernah ada orang merasa dimasuki rohnya Sunan Kalijogo. Wah, ini kan macam-macam. Enggak. Orang meninggal dunia punya kehidupan yang baru lagi. Enggak perlu urusan dengan kita. Ada orang berurusan dengan kita tapi urusannya bab karomah, para kekasih-kekasih Allah. Tiba-tiba diberi oleh Allah kebebasan menolong orang yang masih hidup dan sebagainya. Ini karomah. Dan tidak bisa dipastikan kamu ini harus setelah ini meninggal nanti akan bangun lagi, nggak ada. Atau bahkan meyakini konsep, mohon maaf kalau ini bersinggungan dengan agama lain, inkarnasi tidak ada dalam agama kita. Inkarnasi karena dia akan merubah bentuk lagi, ya, yang baru lagi, nggak ada inkarnasi. Kita bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan di dunia itu di alam barzah. Memikirkan, makanya waktu kita hidup, hendaknya kita berpikir bagaimana kalau kita masuki alam barzah. Di saat itu sudah tidak ada lagi waktu berbekal. Waktunya memetik sudah. Kemudian, pertanyaan di alam barzah. Selesai, kita yakini. Kemudian, maka dari itu jangan sampai ada keyakinan. Tidak tahu dari mana itu. Saya coba. Saben malam Jumat pulang ke rumah lagi.
Nah ini buat coba, Anda waktu mendengar berita ini harus dikembalikan, ini masalah akidah. Ini bukan masalah dongeng. Oh, disebutkan dalam kitab namanya Dhaqail Akhbar. Coba baca gimana teksnya. Berita semacam itu, apakah itu bersandarkan hadis yang sahih, kemudian hadis mutawatir, hadis sahih saja. Misalnya, karena hadis sahih kita boleh percaya, cuma tidak boleh maksa orang lain percaya. Dari mana sumbernya, riwayatnya, siapa memberitakannya, kan begitu. Ini pembahasan akidah sangat beda dengan kita berdongeng, bercerita seperti itu. Makanya tolong ini Bang, harus kita punya sandaran. Kalau kita membahas tentang sebuah permasalahan, akidah, keyakinan. Suatu harus kita yakini, harus ada sandarannya. Seperti ini kita sebut tentang alam barzah, tentang pertanyaan di alam kubur. Ini ada sandarannya. Kita tahu ada pertanyaan kubur karena dikasih tahu oleh Nabi. Bukan kita ngarang, wah ada pertanyaan, kamu jalan-jalan kemana? Enggak itu. Jadi ada sumber, ada. Seperti yang kita sampaikan di awal muqaddimah kitab ini, rambu-rambu meyakini sesuatu yang harus kita yakini, ini loh rambunya. Nah ini ilmiah. Kalau berita yang tidak jelas, tidak benar, belum pasti benar, atau berita yang tidak benar, sumbernya, apalagi dinisbatkan kepada baginda Nabi. Sementara para ulama ahli hadis tidak mengatakan hadis sahih. Lalu bagaimana kita percaya? Ulama ahlinya saja tidak mengatakan itu hadis yang benar. Dan hadis yang benar pun boleh saja orang tidak percaya. Karena mungkin menurut ulama hadis yang lainnya, hadis itu tidak dianggap benar. Maka nanti ada hadis mutawatir yang disepakati kebenaran hadis itu. Dan diriwayatkan oleh kelompok orang yang banyak, rawahu jam'un an jam'in. La yumkinu tawatu'uhu ma'alal kadhibi. Diriwayatkan oleh jumlah orang yang banyak, namanya hadis mutawatir. Hadis yang pasti benar dari Nabi. Nah inilah, nanti disitulah pembahasan akidah. Atau bukan hadis mutawatir, hadis sahih, kita percaya, tapi jangan paksa orang lain percaya. Nah, kan ini menurut pembenahan akidah. Biarpun katanya syair itu sudah disenandungkan di mana-mana, Bu. Kita tidak menyalahkan menyenandungkan, karena menyandungkan adalah orang yang mungkin kebetulan dia tidak membaca pembahasan akidah semacam ini, karena dianggap itu adalah ya mungkin bisa menggugah hati orang yang hidup agar peduli dengan yang meninggal dunia, sehingga disenandungkan. Akan tapi setelah kita mengetahui bahwasanya kebenaran itu seperti ini, tanpa mencaci tentunya. Kita tidak mencaci yang menyenandungkan itu, hanya kita menghimbau bahwasanya untuk diganti dengan nada-nada yang jelas, atau makna, atau syair bait syair yang jelas. Seperti itu. Karena ini masalah gaib. Beriman kepada yang gaib. Itu kan gaib, pulang ke kampung. Pulang ke kubur, pulang ke rumah. Kemudian merengek-rengek minta dan sebagainya. Kalau orang soleh sudah mendapatkan kenikmatan di alam barzah lebih indah daripada kenikmatan yang diberikan oleh anak cucunya di saat di dunia. Kalau itu seorang anak masuk surga, mendapatkan kemuliaan di alam barzah lebih indah daripada dekapan ibundanya. Ini alam yang luar biasa, indah. Pertanyaan di alam barzah. Nah, ini ada pertanyaan di alam barzah. Cuman menjadi istilah pun kita tidak perlu menyalahkan pertanyaan kubur, kan begitu ya. Ya sebenarnya pertanyaan di alam barzah, karena kubur adalah itu makbarah, kuburan. Tempat menyimpan jasad tadi kita jelaskan. Cuman nggak perlu kita memperribut masalah istilah. Boleh alam barzah kita sebut alam kubur. Bolehlah. Cuman kita sedikit membawa istilah alam barzah agar beda dengan kuburan. Kalau kubur adalah untuk mengkubur jasad. Alam barzah adalah alam. Hal yang harus kita yakini selanjutnya adalah adanya pertanyaan di alam barzah. Memang hal ini tidak disebutkan dalam Al-Quran. Nggak ada Al-Quran. Tapi disebutkan dalam hadis Nabi yang sudah sampai derajat mutawatir. Menurut ahlinya, bukan karangan kita. Ulama hadis yang menyebutkannya. Sebagaimana sabda Nabi, walaqad uhiya ilayya, telah diwahyukan kepadaku, kepada baginda Nabi, diberitahu oleh Allah, annakum, sesungguhnya kalian semua tuftanuna, akan difitnah, ditanya. Fi kuburikum, nah, istilah kubur, di kubur, maksudnya alam barzah tadi, mithla kurang lebihnya, au qariban min fitnatil masihid dajjal, kurang lebih seperti fitnah dajjal. Maksudnya ujian, kalau nanti di akhir zaman ada Dajjal yang sudah pernah kita bahas. Belum ya, Dajjal belum dibahas karena kita belum bangkit. Sudah selesai Dajjal. Kita sudah mati kan ini ya, kita sudah mati. Dajjal kita masih hidup nanti. Cuman rentetannya kita punya lupa gitu ya, rentetan Dajjal nanti. Alamatus sa'ah, enggak, Dajjal belum.
Dajjal nanti kita hadirkan tanda-tanda kiamat kubro. Kiamat besar nanti tandanya adalah untuk keluarnya Dajjal, kemudian terbit matahari terbit dari barat, kemudian hancurkannya Ka'bah dan seterusnya ada. Jadi di sini maksud dari istilah pertanyaan kubur adalah pertanyaan. Jadi fitnah Dajjal itu menyeramkan. Orang itu takut dengan Dajjal. Gimana tidak? Ngomong, hei mendung, turunkan hujan, turun hujan. Perempuan nggak punya anak, bertahun-tahun ditepuk. Hamil, langsung hamil setelah itu. Sehingga orang percaya kalau itu Tuhan. Kecuali orang beriman. Orang beriman langsung ngerti, ngaku Tuhan begitu. Matanya sebelah. Di sini ada tulisannya, kafir. Secara fisik adalah paling tidak eloknya dipandang. Ayo. Makanya yang terpesona kan pasti orang tertipu. Tapi orang beriman tidak akan tertipu dengan Dajjal. Orang-orang yang tidak beriman, yang gampang terpesona dengan gampang kagetan, dengan berita-berita itu langsung wah, karena tidak punya iman, tidak punya prinsip, langsung ikut Dajjal, dibawa ke neraka. Lalu fitnahnya Dajjal sedahsyat itu. Bagaimana? Bisa nurunkan hujan, menghentikan hujan, seketika itu juga langsung. Pohon kecil suruh tumbuh jadi gede dan berbuah. Berbuah. Orang bingung, ini Tuhan. Pengen apa dikasih. Gitu. Hanya satu nggak bisa bunuh orang, gitu aja. Ya, nah gitu. Hanya. Jadi Dajjal itu seperti itu, punya fitnah luar biasa. Lah di dalam kubur kurang lebih masih dari sisi dahsyatnya itu. Adapun pertanyaan kubur nanti kita sebutkan di sini adalah malaikat akan menjelma sesuai dengan amal baiknya, sesuai amalnya orang tersebut. Amalnya baik, dia akan menjelma dalam bentuk yang baik. Maksud dari istilah pertanyaan kubur adalah pertanyaan di alam barzah, yaitu di alam setelah kematian. Artinya, siapapun yang telah meninggal dunia, dia akan ditanya oleh malaikat. Baik jenazahnya dikubur maupun tidak. Seperti mati dimakan binatang, tetap ditanya di alam barzah. Karena alam barzah itu bukan perutnya binatang, bukan alam barzah. Hangus, terbakar, hilang di laut dan lain sebagainya. Dibawa kemana oleh Allah? Mudah bagi Allah. Kemudian nanti apakah rohnya dikembalikan ke jasadnya, jasadnya hancur. Apakah jasadnya yang hancur nanti dikembalikan? Itu adalah furuk, cabang-cabang akidah. Yang jelas harus kita yakini bahwasanya ada pertanyaan. Caranya, apakah rohnya dikembalikan ke jasadnya, lalu Allah buat jasadnya di mana lagi? Kan mudah bagi Allah. Sudah ada rohnya, tinggal bagi Allah kun fayakunnya. Dengan kudrah Allah, jadilah jasadnya. Kemudian setelah itu ditanya oleh malaikat. Adapun keadaan manusia yang ditanya oleh malaikat di alam barzah, apakah rohnya ditempatkan kembali ke jasad atau tidak? Maka hal ini masih dalam kategori yang tidak mustahil menurut akal. Untuk mengembalikan roh ke jasadnya, jasad yang sudah porak-poranda, hancur, hangus, dan seterusnya, bagi Allah mudah. Dari tidak ada pun diadakan, bagaimana dari ada yang rusak untuk dikembalikan? Mudah. Itu secara akal masih mungkin. Tapi apakah harus seperti itu? Bukan wilayah kita. Bicara mungkin, mungkin sekali. Sehingga para ulama, mungkin sekali jasadnya, rohnya dikembalikan ke jasadnya. Mungkin. Maka dalam hal ini kita tidak boleh maksa orang, harus percaya begini. Enggak. Mungkin. Dan tidak ada keterangan yang pasti akan dikembalikan. Yang jelas ada pertanyaan. Kita tidak perlu bingung dalam hal tersebut, karena Allah yang Maha Menciptakan sangat mudah untuk mengembalikan roh ke jasadnya, atau mengembalikan jasad yang sudah hilang dan hancur untuk kembali ada. Penjelasan rinci tentang cara malaikat bertanya di alam barzah tidak berdasarkan hadis mutawatir atau Al-Quran. Penjelasan rinci tentang cara pertanyaannya itu bukan hadis mutawatir yang mengingkari cara pertanyaan menrobuk dan sebagainya, tidak dianggap kafir. Pertanyaan apakah persis menrobuk dan seterusnya? Ada riwayat. Riwayat itu adalah riwayat sahihah, cuman tidak derajat mutawatir. Mungkin di sana ada riwayat lain mengatakan bertanyanya adalah cukup apakah aku beriman? Mungkin saja. Hanya yang kita yakini, kita ahli sunnah wal jamaah, selama ini kita yakini bahwasanya berdasarkan hadis pertanyaan adalah pertanyaan menrobuk, nabiyyuk dan seterusnya. Seperti yang pernah sering dibaca oleh Ustadz di saat habis mengkubur, untuk mengingatkan yang hidup, bukan yang meninggal saja. Yang hidup bahwasanya orang meninggal dunia akan
Datangi malaikat, 2 malaikat lalu ditanya tentang siapa Tuhanmu dan seterusnya. Biar pulang dari kuburan kita semakin kuat iman kepada Allah dan Rasulnya dan menganggap saudaranya adalah orang muslim adalah saudaranya sehingga semakin baik dalam berinteraksi dengan mereka untuk nanti jika dikubur dia bisa menjawabnya. Jadi faedah talqin itu seperti itu. Yang hidup hendaknya mendengar. Makanya kami berharap jika ada pentalqinan, biarpun masalah talqin berbeda-beda di antara para ulama, tapi menurut selama ini yang kita yakini talqin adalah dengan cara semacam itu. Maka Ibnu Hajar dalam Talkhis Khabirah mengatakan wa isnaduhu soleh, isnadnya tentang jalan mata rantai hadis tersebut sangat bisa dipercaya. Jadi riwayat talqin adalah riwayat yang benar menurut sebagian ahli hadis. Yang tidak mempercaya nggak pakai talqin nggak apa-apa. Yang penting waktu hidup jangan jahat sama manusia, sholat dan seterusnya. Jadi talqin Anda tidak perlu ribut. Yang nggak mentalqin bukan kafir. Kadang-kadang kita itu yang biasa talqin itu keras kepala juga. Menganggap yang tidak pakai talqin itu adalah wah kayak neraka. Ya, berarti kita tidak memahami tentang apa itu. Sesuatu harus diyakini dan apa yang boleh berbeda pendapat. Nah, ini talqin itu lebih mengarah kepada pendidikan bagi yang hidup agar menyadari bahwa nanti ada pertanyaan-pertanyaan seperti yang dibacakan oleh mulakin tadi atau ustadz yang membacakan talqin. Begitu juga perbedaan penamaan malaikat, penanya di alam kubur, apalah mungkar nakir atau yang lainnya, itu adalah ke dalam hal yang diperbolehkan, yakni boleh berbeda pendapat ya. Sehingga yang berbeda pendapat tentang hal ini tidak dianggap keluar dari iman. Ya, berbeda tentang namanya. Cuman ada hadis Nabi. Bentuk pertanyaan diajukan oleh malaikat mungkar dan malaikat nakir adalah pertanyaan yang disabdakan Nabi SAW seperti yang disebutkan dalam hadis berikut ini. Nah, ini hadis sahih. Akan tapi sebagian yang hadis sahih kan ini kaidahnya, biarpun hadis sahih, jika mungkin ada orang yang tidak mengambilnya karena dia ada hadis mungkin menurutnya lebih sahih lagi, sah. Dan tidak perlu kita anggap dia keluar dari iman. Kan ada rambu-rambunya kita. Baik. An Anasin dari Sayyidina Anas, an Nabi SAW dari baginda Nabi Muhammad SAW, annahu qala, baginda Nabi bersabda, al-abdu seorang hamba idza wudi'a fi qabrih, jika sudah diletakkan di liang lahat, di liang lahat, liang kubur, utwuliya dan diberesin, wa dhahaba ashabuhu kemudian teman-teman yang pada pergi, hatta innahu la yasma', sungguh yang di alam barzah itu dibuat oleh Allah, begitu beritanya dia mendengar qar'ani alihim, suara sandal kerabat-kerabat saudara-saudaranya yang semakin lama semakin menjauh. Atahu malakani, 2 malaikat datang. Fa'aq'adahu, mendudukkannya, duduk kau. Faikulani, kemudian bertanya lahu, kepada orang tersebut, ma kunta taqulu fi hadzal rajuli, apa pendapatmu tentang laki-laki ini? Tentunya adalah diarahkan kepada Nabi Muhammad. Di saat hadzal rajul berarti saat itu ditunjukkan, diperlihatkan, karena alam barzah itu mutlak. Alam barzah itu tidak terikat dengan materi. Bisa saja ditunjukkan itu loh. Itu loh. Bagaimana pendapat tentang orang itu? Masa orang itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu, yang beriman, asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Ini versi pertanyaan di alam barzah. Ada versi lagi, man rabbuk, kan begitu. Makanya kita kasih isyarat, tidak usah ribut urusan ini. Yang penting kita meyakini ada pertanyaan di alam barzah. Nanti ada sekelompok agung, kelompok besar pemikiran. Mu'tazilah tidak meyakini adanya pertanyaan ini. Tentunya dalam hal ini adalah dalam kesesatan. Fayaqulu, setelah orang itu menjawab, itu adalah Nabi Muhammad, hamba Allah dan utusan Allah. Fayaqulu, kemudian diperintahkan untuk orang tersebut, undur ila maq'adika minan nari. Lihat, itu tempatmu semula itu neraka loh ya. Semua manusia ini disiapkan ke neraka. Cuman karena kamu menjadi beriman, lalu dirubah nerakamu jadi surga. Dipindah. Gitu. Undur ila maq'adika minan nar. Itu lihat, tempatmu itu sebetulnya di neraka. Yaitu kapan orang belum beriman.
Abdalakallahu bihi maq'adan minal jannati. Kemudian gara-gara kamu mengakui Nabi Muhammad dan utusannya, itu sebenarnya mengembalikan kisah nostalgia di dunia tuh loh. Coba, kalau kamu tidak percaya itu kan neraka tuh tempatmu. Ini gara-gara kamu beriman, ini karena beriman dengan Nabi Muhammad tuh. Mestinya kamu di situ jadi sana. Ini gambarannya begitu, cuman. Allah ganti surga. Kalau Nabi SAW bersabda, fayarahuma jami'an. Melihat neraka, lihat surga. Dan dia senang rupanya tempatnya ada di surga. Amal kafiru awil munafik. Adapun orang kafir atau orang munafik. Fayaqulu, ditanya siapa orang ini? La adri, saya enggak tahu. Enggak kenal Nabi Muhammad di dunia, maka di alam barzah pun di saat ditanya juga enggak kenal, enggak bisa menjawab. Kuntu aqulu ma yaqulun nas, aku ikut-ikutan. Orang nyaci ikut nyaci, orang olok-olok. Fayuqalu la daraita wa la talait. Sudah, kamu enggak bisa ngapa-ngapain. Enggak ngerti, enggak bisa jawab. Tsumma yudrab bimitraqatin, dipukul dengan alat pukul. Min hadidin, dari besi. Darbatan baina udhunaihi. Tengah-tengah kepalanya. Jeder begitu. Fayasihu sayhatan, akan menjerit dengan jeritan. Yasma'uha man yalihi, semua makhluk mendengarnya yang ada di sekitarnya. Illa thaqalaini, kecuali jin dan manusia. Jin dan manusia tidak dijadikan mendengar oleh Allah. Karena jin mendapatkan taklif, dapat perintah juga. Manusia mendapatkan perintah. Tapi kambing, binatang, ayam kita mendengar semuanya. Rawahul Bukhari, hadis sahih Imam Bukhari. Adapun pertanyaan yang lainnya mungkin sekali dipertanyakan seperti yang disebutkan di sebagian riwayat, akan tapi para ulama memperselisihkan kebenaran riwayat tersebut. Jadi yang mengingkari man rabbuk wa man nabiyyuk enggak ada masalah. Jadi ini wawasan juga supaya kita mengerti bahwasanya kalau ada orang mengamalkannya sah. Akan tapi yang harus kita yakini apa? Adanya pertanyaan di alam barzah. Sudah. Maka yang terpenting bagi kita adalah meyakini akan adanya pertanyaan di alam barzah. Sebab hakikat detailnya pertanyaan yang akan dipertanyakan di alam kubur hanya Allah lah yang mengetahuinya. Hal yang menjadi sebab seorang dapat menjawab adalah bukan hafalannya, akan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Bukan di dunia hafal, menghafal tok. Atau setiap hari menghafal pertanyaan ini biar bisa enggak sholat, enggak ini, bukan dari itu. Tapi dari amalnya. Akan tapi keimanan dan amal solehlah yang menjadikan seseorang menjawab pertanyaan malaikat mungkar, malaikat nakir dengan mudah dan tanpa rasa takut. Jadi mulai di alam barzah dikubur, kalaupun tidak dikubur misalnya hilang ditelan ikan dan sebagainya, ya sudah. Saat itu, setelah itu. Maksudnya adalah setelah meninggal dunia, proses perjalanannya adalah ditanya oleh malaikat. Hanya diceritakan Nabi itu umumnya kan orang dikubur baru ditinggalkan. Kalau seandainya orang pada ngurumuni tidak meninggalkannya, tetap ditanya. Makanya termasuk guyonan yang harus dihindari masalah alam gaib. Ada guyonan katanya, oh kiai itu mulai dari meninggal dunia diziarahi oleh orang banyak sampai malaikat nggak bisa bertanya. Karena nggak pernah ditinggalkan oleh pecinta-pecintanya. Fiendamina, nggak boleh main-main malaikat. Malaikat takut. Alamnya ini. Nah, tidak boleh begitu. Dari mana? Itu kan, coba saja. Mungkin pernah mendengar, mungkin. Alam. Ini bagaimana keyakinan, ini keimanan kok. Masa malaikat? Dan urusan-urusan begini kita harus pakai nalar kita, ilmu kita. Pernah suatu kita ada buku. Apa majalah? Majalah itu memang mengatasnamakan majalah Islam. Ya karena menulis adalah mungkin seorang wartawan, kan ada wartawan pinter, wartawan yang alim, wartawan yang soleh, mungkin wartawan hanya mungkin kehabisan bekal itu. Lihat salah satu buku majalah dan kita membacanya. Akhirnya aku beriman kepada siksa kubur. Ceritanya apa? Suatu ketika dia di saat ada kuburan digali, dia mencoba tidur di dalamnya. Setelah itu didatangi malaikat. Ini kan main-main, malaikat dibohongin kan? Ini kok ada, coba ada. Itu majalahnya ada, sekarang sudah tidak ada. Dan majalah itu sering mendatangkan yang aneh-aneh. Majalah atas nama Islam. Atau rame majalahnya, warnanya kuning atau apa itu. Gimana malaikat dibohongi? Malaikat nggak tahu. Ada lagi berita. Nanti kalau aku mati kasih baju yang kain kafan yang rusak, biar malaikat nanti datang. Wah ini sudah lama, nggak perlu ditanya lagi. Ini gimana begitu itu tuh?
malaikat dibohongi pakaikan kafan lama, wah ini sudah tidak ditanya lagi. Ini loh maksudnya, kadang-kadang keluar di lesannya ustadz, ya ustadz. Ini kan masalah ilmu. Bukan kita dongeng, khayal, bukan. Jadi kalau pakai baju kafan lama, kafannya diucek kasih lumpur dikit lah, nanti biar malaikat datang, wah ini sudah lama, nggak perlu ditanya. Ini kan guyonan-guyonan, nggak boleh. Urus dan malaikat. Dan alamnya bukan ini, bukan tanah, itu alam-alam barzah, alam yang berbeda. Disinilah maksud kami membenahi akidah kita itu jangan gampang percaya dengan sesuatu yang selama kita. Termasuk kemarin kita singgung, yang percaya dengan pesugihan. Yang mengambil pesugihan, nanti kalau mati, nanti dia jadi monyet. Kan gitu. Di sana, cari di gunung sana monyetnya. Jadi monyet enak makan buah. Wong dia menyekutukan Allah, seharusnya disiksa di alam barzah kok lompat sana, lompat makan buah, nyuri timun lagi. Nah ini coba membangun keyakinan itu yang jelas dong. Bukan dongeng yang kita dengar di gardu atau bahkan di teras musola. Kemudian setelah itu, wah, khurafat, cerita aneh-aneh. Ini bangun keyakinan seperti itu. Termasuk jangan guyonan tentang malaikat. Nggak boleh, haram dosa. Bahkan bisa mengeluarkan dari iman. Merendahkan malaikat. Tadi itu mengatakan malaikat kayaknya kebohongan, ditipu. Atau gara-gara, wah ini ziarahnya nggak pernah berhenti-berhenti. Begitu banyaknya peziarahnya sampai malaikat Munkar Nakir nggak sempat menanyanya. Dari mana begitu tuh nih? Ilmu loh ya. Semuanya harus ada ilmunya. Oh yang berkata adalah Syekh Fulan. Tanyakan Syekh Fulan dari mana itu sumbermu ya Ustadz. Kiai Fulan. Ya sama. Kita bangun keyakinan itu bukan ngobrol-obrol, omongan. Kita bahaya sekali. Bangun keyakinan yang salah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ya itu tadi setelah itu ada masalah roh gentayangan, roh nggak diterima, roh ini semuanya. Roh nggak diterima maksudnya dalam bahasa kita tidak dirahmati, tidak mendapatkan kenikmatan akan tapi mendapatkan siksa. Sampai di sini dulu kelompok yang mendapatkan pertanyaan. Siapakah yang mendapatkan pertanyaan di alam barzah nanti? Insya Allah kita hadirkan pada pertemuan yang akan datang. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.